Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Akbar Eka Putra. Pada kali ini saya ditemanin oleh anak saya, ya. Ini, halo, halo. Ya kebetulan pada kali ini lagi barengan sama anak saya di apartemen. Jadinya mau nggak mau bikin videonya barengan. Kalau nggak dia nggak mau ditinggal. Oke, nah pada video kali ini kita mau ngebahas soal apa saja yang sudah terjadi ketika corona sudah mewabah. Kemarin waktu saya mau beli bahan untuk video ini, saya pergi jalan-jalan ke Ramayana yang ada di Bekasi Timur. Nanti di sebelah sananya itu ada banyak toko obat. Jadi saya di situ mau beli alat-alat kesehatan yang sebenarnya untuk saya sendiri dan keluarga. Enak. Sebenarnya untuk saya sendiri dan keluarga. Nah, di situ saya membeli masker yang kayak gini. Ini ya. Ini masker surgical. Nah, masker surgical ini merupakan masker yang sudah distandarisasi karena dia memiliki 3 lapisan. Ada lapisan warna putihnya, bisa dilihat. Ini lapisan warna putih. Nah, ini lapisan yang luarnya warna biru, bisa warna biru, warna hijau, warna pink, terserah. Ini yang biasa dipakai dokter untuk menghindarin apabila ada terjadi droplet ya, atau ada orang yang batuk-batuk di sekitarnya, pakai ini biasanya. Dan ini sesuai standar. Ini waktu saya cari di daerah pertokoan itu, 10 biji ini harganya 350.000. Mahal banget ya, padahal dulu kayak ginian harga itu cuman satu kotak 25.000. Kemudian saya cari ini nih, kayak gini. Nah, ini bisa nampak nggak? Nah, ini Dettol. Nah, ini saya cari di pertokoan Dettol kayak ginian, harganya itu sekitar 50-60.000, padahal kecil banget. Kalau kita lihat dari sini, dia cuman berisi 50 ml. Jadi 50 ml harganya 50-60.000. Bahkan ada yang agak lumayan gede bungkusannya itu harganya 175-150.000. Nah, karena mahal banget, jadi saya kepikiran gimana sih caranya kita bisa buat hand sanitizer tapi dengan modal minimal. Karena sebenarnya nggak boleh loh untuk orang-orang yang menaikkan harga ketika sedang terjadi wabah. Bayangin lo, kasihan. Kalau misalnya orang ada uang, oke lah, mau harganya berapapun selama mereka ada uang, mereka bisa beli. Tapi ketika mereka nggak punya uang, bayangin aja orang miskin, tukang becak, butuh alat-alat kayak ginian, cairan hand sanitizer, mungkin dia mau beli tapi nggak bisa karena harganya selangit, untuk makannya susah. Nah, mungkin dengan video ini, kalau misalnya teman-teman ada tetangga atau keluarga yang kira-kira membutuhkan, silahkan di-share video ini biar mereka bisa buat sendiri. Yuk, kita lihat videonya. Ayo Abi, kita pergi. Yang kita persiapkan pertama sekali adalah gel aloe vera, kemudian spray atau suntikan 20 cc, alkohol 96%, H2O2 3%, gelas ukur di sini kita pakai ukuran 1 liter, aqua bides atau air steril, dan sediaan atau tempat yang kita gunakan untuk nanti setelah selesai membuat hand sanitizer-nya. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuat hand sanitizer. Yang pertama di sini saya membuat hand sanitizer dengan cara yang paling mudah. Di sini saya hanya menggunakan alkohol 96% dan aloe vera gel. Nah, ukuran yang dipakai di sini adalah 3:1. Jadi alkoholnya itu 3, aloe vera gelnya itu 1. Nah, karena sediaan yang saya pakai di sini adalah sekitar 360 ml, maka alkohol yang saya tuang ke dalam gelas ukur itu sekitar 270 ml. Dan nanti di gel aloe vera saya masukkan sekitar 90 ml. Ini tidak harus seperti saya ya. Kalau misalnya teman-teman mau dengan sediaan yang lebih besar, itu silahkan. Yang jelas perbandingannya 3:1 ya teman-teman.
Nah, di sini saya pakai aloe vera gel yang berukuran 100 ml. Karena ukurannya itu hampir sama dengan perbandingan tadi, maka di sini saya memasukkan hampir keseluruhan dari gel aloe veranya ini. Gel aloe vera ini sebenarnya berfungsi untuk melembutkan tangan kita. Karena kalau hanya menggunakan alkohol saja, tangan kita nanti bisa iritasi dan juga kasar. Setelah itu, kita bisa menambahkan essential oil ataupun pengharum lainnya. Di sini saya menggunakan pengharum bayi untuk membuat hand sanitizer saya itu terasa lebih enak wanginya. Di sini saya masukkan sekitar 10 tetes, itu sudah cukup. Setelah itu kita menutup hand sanitizer-nya dan kita aduk. Di sini lebih baik sebenarnya diaduk dengan menggunakan sendok ya, agar lebih merata teman-teman. Oke, hand sanitizer siap digunakan. Mudah kan? Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua ini cara yang disarankan oleh WHO. Nanti teman-teman kalau misalnya mau lebih paham lagi, saya sudah menaruh bahan WHO di deskripsi di bawah. Di sini kita masukkan terlebih dahulu alkohol sekitar 833 ml ke dalam gelas ukur yang sudah kita persiapkan ya. Kemudian setelah itu kita masukkan H2O2 sekitar 45 ml. Nah, untuk memasukkan 40 ml ke dalam gelas ukur, di sini saya memakai speed 20 cc. Bisa kita lihat itu ukurannya ada 20 ml ya teman-teman. Nah, setelah kita ambil, tinggal langsung kita masukkan ke dalam gelas ukur. Kita masukkan sekali lagi biar pas 45 ml. Oke, setelah selesai kita masukkan aqua bides atau air steril yang telah kita persiapkan. Ini kita cukupkan sampai nanti di ukurannya pas 1 liter. Sebenarnya ada satu bahan lagi yang harus kita persiapkan, itu namanya adalah gliserol. Tapi bahan gliserol ini susah banget saya dapatkan di pasaran. Sebenarnya gliserol ini hampir sama fungsinya dengan aloe vera, yaitu untuk melembutkan tangan ketika kita memakai hand sanitizer. Tapi untuk hand sanitizer ini saya tidak memakai aloe vera ya. Nah, sekarang kita aduk sampai merata. Ini fungsinya agar keseluruhan bahan itu tercampur dengan baik. Nah, setelah kita tadi mengaduk cairannya, sekarang kita akan memasukkan cairan yang telah selesai ke dalam wadah yang telah kita persiapkan. Yang harus diingat di sini adalah wadahnya itu harus bersih dan harus steril. Jadi, teman-teman harus memastikan itu terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi oleh bakteri. Di sini wadah yang saya gunakan adalah wadah alkohol yang tadi telah kosong. Jadi bisa hampir dipastikan di dalamnya itu tidak ada bakteri. Nah, setelah selesai kita masukkan, wadahnya ini kita tutup rapat dan nanti akan kita simpan dulu selama 72 jam. Fungsi menyimpan 72 jam agar kita yakin bahwa cairan yang kita gunakan itu tidak terkontaminasi oleh bakteri yang ada di dalam wadah. Nah, kalau sudah selesai, cairan hand sanitizer-nya sudah bisa kita gunakan. Nah, mudah kan? Dan gak repot. Nah, teman-teman, nggak susah kan? Jadi kita bisa buat hand sanitizer tuh gampang banget. Nggak perlu pakai mahal. Tinggal kita beli bahan-bahannya itu yang sekarang masih tergolong harga murah di toko obat-obatan terdekat atau di peralatan medis terdekat. Jadi, daripada kalian beli hand sanitizer yang kayak ginian, harganya itu 50-60 ribu, mending kalian beli itu aja, ya bisa dapat sekitar 4-5 botol mungkin. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah. Kita ketemu Umi.